Kecoak Terbang, sebuah cerita pendek karya Anjono yang akan dibacakan langsung oleh penulisnya. Hari yang cerah padahal sedang berada di musim hujan. Entah kenapa, rasa-rasanya hari ini akan menjadi hari yang sangat berat bagiku. Waktu menunjukkan jam 7 pagi, sangat pagi bagiku, orang yang bukan morning person. Menuang air galon, meminumnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Dan sikat gigi, lalu berangkat bekerja. Kerjaku dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Jam kerja yang sangat wajar bagi pekerja non-UMR ataupun yang UMR. Sepulang kerja, aku selalu bermalas-malasan atau bahasa sekarang adalah me time. Aku sedang mengingat-ingat kejadian luar biasa yang pernah aku alami. Dan inilah awal mula dari cerita ini dimulai. Kecoak. Kecoak adalah salah satu binatang yang mustahil tidak dibenci. Si hitam yang sulit mati, bahkan nuklir saja sampai bilang, "Ampun suhu, Andalah yang paling top." Binatang kecil yang ketika terbang menjadi seperti raksasa yang siap menelan apa saja yang ada di hadapannya. Si mungil yang selalu ada di mana-mana. Di lipatan sepatu, di dalamnya, di dalam makanan yang sedikit terbuka. Mereka berkumpul di sana. Rate kematiannya tanpa campur tangan manusia adalah hampir nol. Suatu kehidupan yang mustahil dicapai apapun di muka bumi ini. Dalam membasminya, perlu energi lebih agar bisa menghadapi mereka. Suatu masa, aku pernah berperang melawan mereka, di mana hal itu diawali dan dimulai karena ada salah satu bawahan mereka yang sedang uji terbang. Dia terbang lalu hinggap di dalam kaosku, di pas ketiak sebelah kananku. Aku terkaget karena waktu itu aku sedang enak-enaknya tidur, sambil mengangkat tangan kananku dan kusenderkan di sela-sela pojokan tembok, agar tanganku merasakan dinginnya tembok malam. Mengingat pada saat itu, hawa di rumahku begitu sangat panas. Kecoak itu lalu kutangkap dan kugenggam dengan tangan kiriku. Aku bingung apa yang harus kulakukan. Jika kulepas, maka kemungkinan dia akan masuk lebih dalam, lebih besar daripada dia mencoba keluar. Mengingat dia benci cahaya, dan aroma ketiakku yang saat itu tidak kuberi deodoran menambah rasa penasaran si kecoak tersebut. Mungkin. Akhirnya aku memutuskan cara satu-satunya adalah dengan menekan dia sampai dia pingsan. Dan aku mulai membunuhnya nanti ketika dia sudah kekeluarkan dari lubang baju di ketiak. Aroma yang khas keluar dari hasil tekanan di badan si kecoak. Aku hanya menahannya dan mulai melepas bajuku. Bau yang sangat penuh perjuangan. Menurut mereka mungkin itu hanya kesalahan teknis, tapi menurutku itu berarti tantangan perang. Bermodalkan senjata favorit emak yang sangat legendaris, ya, sandal, akan kulawan mereka dengan sekuat tenaga. Menghabiskan berjuta-juta kekuatan keberanian yang ku manifestasikan dari ketakutanku terhadap mereka selama bertahun-tahun. Ya, aku memang memiliki trauma tersendiri terhadap makhluk menyebalkan tersebut. Mungkin ini akan menjadi peperangan yang mustahil ku menangkan, karena mengingat traumaku yang masih belum sepenuhnya sembuh. Namun, aku harus tetap berjuang untuk membasmi mereka dan mendapatkan kebebasanku di dalam rumah ini. Langkah pertama yang harus kulakukan adalah ku mulai memahami struktur perkumpulan mereka. Ku amati, lalu ku pahami. Ada begitu banyak jumlah mereka. Dari sekian ribu personil, aku benar-benar memperhatikan yang mana komandannya. Karena tidak mungkin pasukan sebanyak itu tidak dikomandoi. Setelah aku bergelut dengan firasat dan pemikiranku untuk menentukan langkahku, aku mendapatkannya. Dari sekian banyak yang kuperhatikan,
aku menemukan ada 5 komandan yang siap meluncurkan seluruh prajurit infanterinya untuk menyerangku. Sebelum mereka benar-benar menggerakkan prajuritnya, aku berencana bergegas menghabisi kelima komandan tersebut, agar aku tetap bisa mendominasi pertempuran ini. Dengan hanya bermodalkan intuisi, aku sedang berusaha memahami rute penerbangan mereka agar aku benar-benar bisa menghindari luka fatal dari serangan mereka. Dari gerak-gerik infanteri, kemungkinan besar komandan akan menyatakan perang kurang dari setengah menit. Disitulah aku harus memulai melancarkan aksiku. Tanganku yang sudah siap dengan memegang senjata. Benar saja, sepersekian detik jika aku tidak mendahului mereka, maka pertempuran itu tidak akan pernah aku menangkan. Aku benar-benar bersiap untuk maju. Kumulailah dengan menyerang komandan pertama. Aku bergerak maju. Komandan yang sudah tahu tentang aku yang akan menyerangnya lebih dulu, maka dia tidak mau mengambil resiko dan mulai berhadapan denganku sendirian. Dan mulai terbang. Karena aku tidak memiliki pengalaman dan akurasi untuk menyerang dia ketika dia sedang terbang, aku menunggu momentum ketika dia mulai mendarat di suatu tempat. Dan aku dengan sigap memukulnya dengan sekuat tenaga. Bruk! Komandan pertama mati tanpa berkata apa-apa. Nice fight, gumamku. Lanjut ke komandan kedua. Mengetahui bahwa komandan pertama mati sangat mudah. Komandan kedua mulai berhati-hati dan dia mulai menyerang. Komandan kedua akurasi terbangnya sangatlah menarik. Dia benar-benar bisa menghindari seluruh pukulanku yang memang itu bukan keahlianku. Meliak-liuk ke sana kemari dengan indahnya. Merepotkanku. Aku tahu apa yang akan kulakukan akan membuang-buang tenaga yang tidak perlu. Mengingat masih ada 3 komandan yang harus kuhadapi. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik dia dan sedikit mulai menemukan celahnya. Kuambil langkah 1000 untuk menentukan di mana dia akan mendarat. Dan brek, kematian tragis bagi komandan kedua. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku menundukkan kepalaku untuk menghormati perjuangannya. Lanjut. Aku tidak mengerti bagaimana ini bekerja, tapi yang jelas adrenalinku memuncak. Komandan ketiga sepertinya sama saja seperti komandan yang sebelumnya. Dari caranya terbang, menukik bahkan pengambilan tempat mendarat benar-benar hal yang sangat mudah kutebak. Kuamati, kutunggu sambil menghindari gaya terbangnya. Bruk! Lagi-lagi kematian yang tragis dan sia-sia kali ini bagi komandan ketiga. Komandan ketiga tidak memiliki kekuatan spesial seperti komandan-komandan sebelumnya. Biasa saja. Tapi tetap, perjuangannya akan kuhormati selamanya. Selanjutnya komandan keempat. Komandan keempat. Sungut yang hilang 1. Noda saus yang terlihat masih baru. Aku berasumsi bahwa dia memiliki jam terbang yang lebih baik daripada ketiga komandan barusan. Tak berlangsung lama, benar saja, pergerakanku yang kugunakan untuk menghancurkan komandan 1, 2, dan 3 begitu mudah untuk dia menghindarinya. Ayunan demi ayunan sendal kulakukan dan benar-benar dengan mudahnya dia hindari. Memang layak disebut lawan yang sepadan. Bahkan hinggapnya benar-benar presisi di tempat yang mustahil kujangkau. Di sini aku mulai kelelahan. Tenagaku hampir terkuras habis di pertempuran sebelumnya. Intuisiku mulai meronta-ronta, menandakan isyarat kemampuanku semakin meningkat. Benar saja. Tak lama dari itu aku seperti dihantam kekuatan yang sangat dahsyat yang seperti mengalir ke dalam aliran darahku. Kecepatanku meningkat. Adrenalinku yang sedari tadi sudah membaluri tubuhku. Tiba-tiba entah kenapa terasa menjadi 2 kali lipat. Komandan keempat seperti bergerak lambat di hadapanku. Sambil aku tersenyum. Bruk! Kematian terhormat bagi komandan keempat. Seluruh respekku untukmu. Seluruh badanku seolah terkoyak dari dalam. Tulang-tulangku seperti patah dan hancur menjadi debu. Apakah ini rasa dari hilangnya adrenalin? Rasa lelah mulai menyerang tubuhku. Mataku yang tadi terbuka karena api semangat
tiba-tiba mulai sedikit demi sedikit melayu. Aku harus tetap berdiri. Sisa satu komandan. Aku harus menyelesaikan hal ini sekarang atau tidak sama sekali. Komandan terakhir, komandan kelima. Bisa dibilang raja terakhir. Sosok yang diagung-agungkan para pasukannya. Seolah-olah dendam dari keempat komandan sebelumnya terkumpul menjadi satu kesatuan di dalam diri komandan kelima. Mata sayu yang sebelumnya ada pada diriku mulai bangkit lagi karena limpahan aura dari komandan kelima. Pertarungan yang mustahil terulang. Lebih dari komandan keempat, komandan kelima memang benar-benar layak menjadi musuh terakhir. Tanpa basa-basi, komandan kelima langsung melancarkan serangan yang mustahil kuhindari. Bruk! Dia menghinggapi wajahku tanpa aku sempat untuk menghindar. Auraku seperti disedotnya dengan sangat kuat. Sampai-sampai kesadaranku hampir menghilang karena kesakitan. Ku mulai menggapai dia yang sedang hinggap di wajahku. Lalu ku ambil dengan rasa takut yang menjadi-jadi akan auranya yang menggebu-gebu. Lalu ku lemparkan dia entah kemana, agar aku bisa bangkit lagi dan melawan. Ku cium bekas tanganku yang memegang dia. Bau keringat pertempuran. Yang menandakan aku benar-benar harus menghancurkannya. Ku mulai bangkit. Ku ambil sendal yang terjatuh, yang tadinya terlepas dari genggamanku. Dia dengan senyum remeh menatapku, lalu mulai berterbangan ke sana kemari. Aku yang baru bangkit seolah-olah sedang dipermainkan. Wush, wush, wush. Ku genggam erat-erat sandalku, lalu ku teriakkan sekencang-kencangnya suaraku. Wah! Lalu memulai mengayun-ayunkan sendalku dengan membabi buta. Tak peduli kena atau tidak, yang penting aku harus mengembalikan seluruh tenagaku yang telah diambil oleh dia. Benar saja, sedikit demi sedikit, dia mulai kehabisan tenaga karena tebasanku. Tanpa sadar, aku melakukan tebasan itu hingga aku bergerak sambil pingsan. Komandan kelima mulai kegirangan karena mendapati dia memenangkan pertempuran ini hanya dengan tidak melakukan suatu hal yang berarti. Pertempuran yang mudah bagi komandan kelima. Dalam sedang bereuforia, komandan kelima tidak menyadari bahwa aku sudah bangkit dari kepingsananku. Dan bruk, bruk, bruk. Komandan kelima masih dengan kesadaran yang mulai menipis, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pukulan demi pukulan kuhadiahkan kepadanya dengan membabi buta. Pukulan demi pukulan kena tak terlewat sedikit pun dari hantamannya menuju badan komandan kelima. Komandan kelima seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu hantaman terakhir mendarat tepat di tengah-tengah badannya yang menyebabkan dia tewas di tempat. Benar-benar pejuang tangguh. Pantas saja, nuklir yang sedahsyat itu mampu mereka hindari dengan mudah. Benar-benar layak. Beribu-ribu respek untukmu, wahai pejuang kehidupan. Bunga terakhir untukmu. Dengan diberikannya bunga terakhir, berakhir juga kerajaan mereka semua. Para pasukan yang sedari awal disiapkan untuk pertempuran tersebut berhamburan pergi menjauh dari medan tempur. Kecemasan akan ketiadaan lagi kepemimpinan para komandannya menyebabkan hilangnya arah hidup mereka. Aku dengan wajah bangga akan kemenangan yang sangat emosional ini mulai mengumpulkan para mendiang 5 komandan. Lalu ku foto dan ku upload ke sosial media dengan caption "War is over". Bersihkan rumahmu atau sela-sela mulut menjadi saksi keganasan mereka.